Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Baik, untuk pertemuan kita kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan RPS mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Jadi Kapita Selekta Hukum Tata Negara ini bobotnya 3 SKS dan diberikan untuk mahasiswa yang sudah semester 6 dan mahasiswa tersebut sudah melakukan atau sudah melewati lulus dari mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Konstitusi dan pemerintahan daerah. Jadi ini adalah kelanjutan dari mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara di semester 4 ataupun semester 2. Nah, di Kapita Hukum Selekta Hukum Tata Negara ini ada capaian yang ingin saya capai di dalam perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Capaian tersebut meliputi capaian dalam sikap, capaian keterampilan, capaian pengetahuan. Selain pengetahuan dan sikap, harapan juga di dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara ini tercapai keterampilan umum, di mana mahasiswa diharapkan dapat membentuk pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis, sekaligus inovatif di dalam menerapkan teori dan konsep pengetahuan hukum tata negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai warga negara Indonesia ataupun nanti ketika menjabat sebagai masuk di lembaga pemerintahan. Nah, selain itu, harapan juga di dalam CPMK mata kuliah Kapita Hukum Selekta Tata Negara ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi dan konsep-konsep dasar hukum tata negara, sekaligus sumber-sumber hukum tata negara dalam kaitannya case atau kasus-kasus yang terjadi di persoalan atau dinamika kenegaraan di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di dalam memberikan penafsiran hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum tata negara. Dalam materi-materi yang akan kita sampaikan di dalam 16 kali pertemuan ini, ya, kita akan nanti banyak membahas terkait dengan pertama adalah konsep dasar hukum tata negara. Dari konsep hukum dasar tata negara ini kemudian diharapkan di dalam pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan kedua, kita akan memahami sumber hukum tata negara. Jadi lebih spesifik, setelah kita memahami konsepnya, kemudian memahami sumber hukum tata negara, kemudian nanti kita akan membahas terkait dengan metode penafsiran hukum tata negara. Selain itu, nanti kita akan membahas terkait dengan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Kemudian kita akan menjelaskan terkait dengan sejarah ketatanegaraan dan konsep negara hukum modern. Selain itu, nanti kita juga akan membahas terkait dengan teori konstitusi, organ dan fungsi lembaga. Jadi di negara ini ada eksekutif, legislatif, yudikatif, organnya, lembaganya apa saja, kita nanti akan bahas di situ. Lalu bagaimana kalau ada pertentangan antar lembaga negara, misalnya Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung misalnya, bagaimana penyelesaiannya? Nah, nanti kita akan bahas di organ dan fungsi lembaga negara ini, termasuk hubungan antara warga negara dengan pemerintah, antara warga negara dengan pemerintah ketika akan bersinggungan dengan hak asasi manusia yang diatur di dalam konstitusi. Kita akan bahas itu sampai kemudian di terakhir kita tentunya nanti akan membahas dalam tataran pengaturan pemilu, selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan UAS. Lalu bagaimana terkait dengan penilaian kita? Nah, terkait dengan penilaian nanti mahasiswa, teman-teman mahasiswa, ada standarisasinya, ya. Di dalam penilaian kita ini, yang pertama, kalian harus memenuhi kehadiran, ya. Kemudian selain kehadiran, ada tugas-tugas, baik tugas individu ataupun tugas kelompok. Tentunya juga kalian teman-teman mahasiswa ini mengerjakan nanti UTS dan UAS. Nah, terkait persentasenya berapa? Nah, nanti persentase penilaian itu teman-teman, pertama untuk kehadiran itu 20%,
Jadi kriteria penilaiannya nanti akan saya lihat tingkat kehadiran teman-teman ini semuanya ya, berapa persen. Nah, ini 20% untuk kehadiran. Kemudian untuk UTS atau ujian tengah semester itu nilainya 20%. Tugas, baik tugas individu ataupun tugas kelompok, nanti itu 20%. Keaktifan di kelas. Nah, ini mungkin nanti saya minta ke teman-teman, kalian nanti di kelas harus aktif. Aktif diskusi, aktif memecahkan persoalan atau kasus-kasus yang nanti saya kasih tugas. Jadi itu keaktifan saya nilai juga 10%. Jadi antara mahasiswa yang aktif dengan yang pasif, yang hanya diem saja, itu nanti ada penilaiannya yang berbeda. Dan ujian akhir semester itu juga 30%. Nah, kalau Anda penuhin semua dari kriteria penilaian tadi itu, dari nilai-nilai persentase nilai itu, maka nanti nilainya itu bobotnya itu nanti bisa di atas 80. Kalau nilai kalian itu di atas 80, maka nilainya adalah A. Jadi teman-teman, saya berharap banyak ke depan kalian harus aktif mengikuti perkuliahan ini ya, menyelesaikan tugas. Selain tugas harus bisa memecahkan kasus. Nanti akan saya kasih kasus-kasus di dalam kelas itu, kalian pecahkan bersama-sama. Nanti akan kita bagi kelompok untuk tugas kelompoknya dan ada tugas individu. Baik, untuk materi kita kali ini teman-teman, kita akan membahas yang berkaitan dengan konsep penemuan hukum dan dalam penafsiran hukum tata negara. Nah, kapan ini diperlukan? Teman-teman, ini hukum, penafsiran hukum ini ditemukan, dibutuhkan kalau menurut teorinya Cassiware di dalam konteks modern constitution itu teman-teman, itu ada 3 ya. Jadi penafsiran ini nanti bagian salah satu dari 3 ini. Ketika hukum itu sudah buntu, ya tidak ada hukumnya, alias ada kekosongan hukum, maka kita akan dituntut untuk melakukan 3 langkah ini teman-teman. Ya, pertama itu yang berkaitan dengan formal amandemen, ya. Nah, ini materinya formal amandemen. Jadi kalau ada ketentuan hukum, ya menurut teorinya Cassiware ini, yang perlu dilakukan pertama kali adalah formal amandemen. Apa itu formal amandemen, Pak? Ini pembentukan hukum yang dibentuk oleh DPR RI kalau di Indonesia, legislatif. Jadi peraturan yang dibuat oleh legislatif itu menurut teorinya Cassiware itu disebut sebagai formal amandemen. Contoh misalnya, belum ada pengaturan tentang undang-undang larangan pornografi misalnya. Ketika tidak ada, padahal realitas sosialnya banyak pornografi, misalnya Yusuf Kala ya. Nah, ini Yusuf Kala Agus Salim. Namanya hampir dengan wakil presiden, makanya saya lengkapi, Yusuf Kala Agus Salim. Misalnya ada realitas fakta sosial di Indonesia ini sudah banyak Pak, pornografi misalnya, pornografi, porno aksi yang justru itu merugikan masyarakat kita dan mengancam eksistensi anak muda Indonesia, misalnya Widodarto misalnya. Maka kalau tidak ada hukumnya, kan berlaku itu azas legalitas, bukan? Apa azas legalitas itu? Coba, apa azas legalitas? Legalitas itu menurut berikut melakukan tindak pidana formal yang artinya sebuah tindakan ini tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang yang mengatur. Tidak bisa dikenai hukum atau sanksi pidana kalau belum ada aturan itu. Nah, karena ada porno aksi, pornografi misalnya ya, alhamdulillah mudah-mudahan nggak terjadi di Indonesia. Udah banyak misalnya ya, tiba-tiba anak kecil misalnya ya sudah diajarin porno aksi misalnya dan sebagainya ya, belum ada aturannya. Maka menurut teorinya Cassiware agar bisa dijerat itu pelakunya, maka itu dilakukan lewat formal amandemen, perubahan secara formal atau pembentukan aturan secara formal yang dilakukan oleh DPR RI. Itulah yang disebut dengan formal amandemen. Ya. Yang kedua, teman-teman, kalau ada ketentuan hukum, maka bisa dilakukan lewat judicial interpretation. Nah,
siapa yang berwenang melakukan judicial interpretation ini? Hakim. Maka menurut teorinya Kelsen itu teman-teman, dikenal dalam pembentukan undang-undang itu ada namanya positive legislation, ada negative legislation. Apa itu positive legislation itu, Pak? Norma yang dibuat oleh legislatif, di mana norma itu yang membuat aturan baru, Pak. Itu disebut dengan positive legislation. Tetapi menurut teorinya Kelsen, positive legislation ini pada bekas Jafal ini, ya, yang dibuat oleh DPR, ternyata dalam perjalanannya ini dianggap bertentangan, Pak, dengan Undang-Undang Dasar, ya, dianggap bertentangan dengan konstitusi. Kalau Wiradharma menganggap bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR sebagai positive legislation itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka dilakukan uji materi. Kemana uji materinya? Itu yang disebut dengan judicial review. Hasil judicial review itulah teman-teman yang dikenal dengan istilah negative legislation. Hasil negative legislation-nya itu teman-teman, itu prosesnya dikenal dengan istilah judicial interpretation. Siapa yang berwenang judicial interpretation ini berarti? Hanya hakim. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga, perubahan ini, penemuan hukum ini, perubahan hukum ini, selain bisa lewat formal amandemen atau judicial interpretation, juga bisa dilakukan lewat yang ketiga, namanya constitutional usage and convention. Ini yang kemarin yang akan dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi lewat Luhut Binsar Panjaitan. Ketika ya pada zaman waktu pemerintahan Jokowi waktu itu, ketika dia mau memperpanjang masa jabatannya, teman-teman, ya, karena dianggap waktu itu COVID-19, program pemerintah banyak yang tidak terlaksana, dia mau memperpanjang jabatannya. Mau memperpanjang jabatannya itu berarti kan harus merubah Undang-Undang Dasar 45, kan? Lewat formal amandemen tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasarnya masih menyebutkan periodisasi presiden itu ada batasannya, Pak, 5 tahun sekali. Ya, mau lewat MPR nggak mungkin. Mau lewat judicial interpretation nggak mungkin. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasarnya menyebutkan ada batasan. Maka yang dilakukan oleh Pak pemerintah kita, Pak Luhut, itu lewat konvensi. Apa caranya lewat konvensi? Dia mengumpulkan masyarakat di Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dimintai pendapatnya atau konvensinya perlu tidak perpanjangan presiden. Ini yang dilakukan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Apakah sah? Apakah boleh? Secara teori sah. Ketika lewat formal amandemen tidak bisa diri, ketika lewat judicial interpretation tidak bisa, maka salah satu jalan yang bisa dilakukan hanya lewat konvensi. Kumpulkan rakyat seluruh Indonesia, dimintai pendapatnya perlu tidak perpanjangan presiden. Kalau hasil konvensi menyebutkan perlu presiden diperpanjang, sah. Ketika kamu diminta, Egy Ramadan, bagaimana pendapat Pak Egy untuk memperpanjang jabatan presiden? Kamu kalau belajar hari ini menjelaskan, kamu tinggal usul, bisa Pak? Lewat apa? Formal amandemen, Pak. Apa formal amandemen? Wah, kan begitu. Perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 lewat formal di MPR RI, Pak. Kalau begitu berarti Bapak butuh yang namanya pengkondisian fraksi-fraksi yang ada di DPR sama di MPR dan DPD ini. Wah, segera silakan Anda yang ahli politik, ini yang ahli politik pasti akan membaca, oh, kalau begitu ketum-ketum partai akan saya selesaikan. Kan begitu, Pak. Kalau udah selesai Pak, ketum partai selesai, itu terjadi Pak formal amandemen. Ini mahal justru kalah. Yang kedua, Pak, ternyata di MPR tidak bisa pakai formal amandemen.
Menurut Bapak ahli diri perdana, apa yang kita bisa lakukan? Perpanjang jabatan presiden. Bisa Pak. Lewat apa? Judicial intervention. Lewat Mahkamah Konstitusi. Uji itu, pasal itu Pak. Gak bisa lagi Pak, sulit, ternyata ditolak sama MK. Lewat apa Pak? Muncullah yang namanya ide dari Pak Luhut untuk melakukan konversi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Silakan. Najwa dulu, tidak dulu Najwa. Najwa siapa namanya? Shihab. Zulkarnain, bukan Najwa Shihab ya. Silakan Najwa. Mengenai judicial interpretation, Ya. dalam teori demokrasi representatif itu menganggap perubahan konstitusi seharusnya melalui politik yang melibatkan rakyat atau wakil rakyat. Itu formal amandemen namanya kan? Iya. Terus. Nah, pertanyaan saya, apakah judicial interpretation oleh hakim ini merupakan bentuk perubahan konstitusi yang sah secara demokrasi? Mengingat kan hakim representasinya langsung dari rakyat gitu. Jadi jika judicial interpretation ini dapat menjadi sarana perubahan konstitusi, sejauh mana hakim ini boleh menafsirkan konstitusi tanpa melampaui kewenangan legislatif atau merusak prinsip supremasi konstitusi itu sendiri. Oke, good. Pertanyaan dari Najwa bagus. Pak, bolehkah hakim itu merubah konstitusi lewat judicial interpretation? Kalau merubah undang-undang sudah banyak, oke? Tetapi untuk merubah undang-undang dasar ada satu kasus yang terjadi. Waktu kemenangan Presiden Joko Widodo sebagai presiden ketika melawan Prabowo waktu itu, dia digugat ke Mahkamah Konstitusi. Di Undang-Undang Dasar 45 Pak disebutkan setiap provinsi, setiap provinsi itu presiden yang terpilih itu harus menang. Kalau nggak salah 2/3 apa 1/2 harus menang di semua provinsi. Kejadiannya, fakta hukumnya di Sukarela, Agus Salim, Pak Presiden itu menangnya di Jawa. Di Sumatera Pak Prabowo yang menang. Itu Undang-Undang Dasar 45. Maka kemudian ketika digugat diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Lewat secara tidak langsung MK itu menggunakan judicial interpretation. Diputus meskipun Pak Jokowi tidak menang secara keseluruhan di masing-masing provinsi atau 2/3 karena rata-rata di luar Jawa itu yang menang Pak Prabowo, tapi diputus oleh MK yang menang tetap Presiden Joko Widodo. Artinya apa? MK sudah melakukan judicial interpretation terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Fakta hukumnya sah Pak Jokowi menjadi presiden. Memang sedikit ini kasus-kasus judicial interpretation terhadap undang-undang dasar, sedikit. Tapi fakta hukum di dalam hukum tata negara Indonesia terjadi pada saat pemilihan Presiden Prabowo melawan Presiden Jokowi yang terpilih Pak Jokowi waktu itu tahun 2019. Itu fakta. Apakah itu sah? Kata Najwa Zulkarnain, sah. Karena itu adalah fakta hukum dalam hukum tata negara. Apa batasannya Pak? Nah, batasannya ini sekarang. Itulah teman-teman yang saya sebut teori penafsiran hukum. Jelas kan? Nah ini ketika hukum itu buntu, Najwa Zulkarnain, ketika hukum itu buntu, tidak ada hukumnya, terjadi kekosongan hukum, maka bisa melakukan dua hal. Ya, bisa menggunakan metode perubahan hukum, ya, atau yang pertama bisa menggunakan metode interpretasi hukum.
batasan-batasan MK, hakim MK yang menafsirkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dengan memenangkan Presiden Joko Widodo meskipun tidak memenuhi di Undang-Undang Dasar karena berdasarkan ini Pak, judicial interpretation lewat penafsiran hukum. Nah, kata Pak Jimli Asidiki ada 9 teori ya untuk menafsirkan hukum. Ini katanya Prof. Jimli Asidiki. Yang pertama itu literlek atau harfiah. What does the word mean? Ya. Jadi kalau literlek dengan gramatikal diri, walid itu hampir sama Pak. Apa sih Pak bedanya literlek dengan gramatikal? Itu kan menafsiri hukum secara tekstual. Ya, it's okay. Tetapi kalau literlek itu pertanyaannya what does the word mean? Yang dilihat itu perkata. Dilarang memukul pipi. Berarti kalau mencubit paha berarti boleh. Itu namanya penafsiran secara. Tetapi kalau gramatikal sebenarnya sama tekstual ini. Diri, walid, Egi. Ini sama-sama tekstual, literlek sama gramatikal ini. Tetapi kalau gramatikal itu bukan lagi perkata, tapi perbahasa perkalimat. Ya. Sehingga pertanyaannya, what does it linguistically mean? Perbahasa, bukan lagi perkata. Ya, ya hampir sama sebenarnya. Ini sama-sama tekstual. Cuma kalau literlek itu lebih rigid lagi, lebih literlek Pak. Ya, lebih tekstualis Pak. Jadi batasannya ada 2, ya, hakim dalam memutus judicial interpretation tadi itu dia menggunakan penafsiran-penafsiran ini. Ya. Yang ketiga historis. Nah, ini biasanya aspek historis ini ibaratnya kayak apa sih yang melatar belakangi aspek sejarahnya sehingga muncul undang-undang ini. Apa aspeknya? Kalau di dalam kita itu ada istilahnya asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Apa sih aspek-aspek yang melahirkan undang-undang ini? Kok tiba-tiba ada undang-undang ini? Contohnya misalnya ada undang-undang jaminan produk halal misalnya. Di mana di undang-undang JPH jaminan produk halal itu menjadi kewenangan Kementerian Agama atau BPJPH. Dulu awalnya itu kewenangannya ada di lembaga keagamaan di Majelis Ulama Indonesia, diambil oleh Menteri Agama lewat BPJPH. Itu apa sih asbabun nuzulnya? Historisnya itu kenapa kok muncul undang-undang JPH itu? Oh ternyata ketika UMKM mau daftar halal itu sulit Pak, karena yang namanya ormas itu kan terbatas SDM-nya, terbatas anggarannya, kan terbatas semua itu. Maka kemudian atas dasar historis itulah dibuat undang-undang JPH, kewenangannya diambil alih oleh Kementerian Agama lewat BPJPH. Itu namanya penafsiran historis. Oke, yang keempat, sosiologis. Ini dikaitkan dengan keadaan sosial masyarakat yang saat ini terjadi. Ya, saya tadi kasih contoh. Ini kenapa sih masyarakat di teman-teman Papua itu, anak muda Papua ini, kalau banyak duitnya, dia kok suka mabuk-mabukan, kemudian tidur di pinggir jalan, ya seharusnya tidur di kasur, dia nggak mau, tidurnya di got, kan begitu kan? Karena habis minum jatuh ke got, tidur di got, ya. Ciri-cirinya kan begitu kalau orang banyak duitnya, kalau orang Papua itu. Ya. Ini aspek sosial, ini sosial yang terjadi saat ini. Atau judi online sekarang yang ramai. Ini kenapa sih judi online kok sekarang ramai ini? Iya, anak muda SD sudah main judi online misalnya. Ini ramai sekarang ini. Ini yang anak muda, anak-anak kecil ini biasanya suka belajar, gara-gara judi online sukanya ngambil uangnya orang tua misalnya. Itu namanya aspek sosiologis. Itu yang dipikirkan oleh hakim di dalam memutus perkara lewat judicial interpretation. Dia akan melihat aspek historis, dia akan melihat aspek sosiologis, dia akan melihat secara gramatikal. Undang-undang yang ada itu bilang semua Najwa Zulkarnain.
aspek literarnya juga dia lihat, termasuk sosio-historisnya dia juga akan lihat. Atas dasar itulah ketika majelis hakim sudah yakin terhadap penafsiran yang dilakukan, maka muncullah putusan hakim. Jadi bukan hanya analogi, gramatikal, atau teori itu banyak ya. Ternyata dalam hukum tata negara juga dikenal ada 9 lagi. Dan juga banyak teman-teman. Nah, ini metode penafsiran kelanjutannya ini. Katanya Prof. Jimli ada filosofis, ada teologis, ada holistik, ya, ada holistik tematis, sistematis, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada penafsiran menurut Fisher. Nah, ini juga silakan. Ya, Utrecht. Ini metode penafsiran menurut Utrecht ada 5. Nah, sebelum ini dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Silakan, Giri. Tadi kan penafsiran menurut Fisher dikatakan bahwa ada 3. Ya. Tetapi yang menurutkan yang disebut sebagai konvensi tata negara itu, ketika konvensi itu terjadi, konvensi yang terjadi itu kan tidak memiliki dasar tulis secara tertulis, dia kan tidak tertulis. Nah, apabila konvensi itu terjadi, apakah konvensi itu menjadi tertulis atau juga tidak tertulis, dan implikasinya terhadap warga negara yang dibutuhkan apakah tetap bisa digugat? Ya, jadi begini, Willy, hukum tertinggi, ya, ini dalam teorinya, hukum tertinggi itu adalah kesejahteraan masyarakat. Itu hukum tertinggi. Jadi bukan undang-undang yang tertulis, itu formalistik. Hukum tertinggi sesungguhnya yaitu kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, kalau seluruh warga Indonesia menginginkan perubahan, ketika MPR tidak mau, ketika hakim tidak mau, apakah tidak sah? Ini masuk kategori negara dalam keadaan darurat. Apakah itu boleh? Secara teori sah, Pak. Artinya apa? Kalau itu disepakati oleh semua warga Indonesia lewat konvensi atau constitutional usage, maka itu dimasukkan normanya ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau wakil rakyat sebagai wakil kita tidak mau menerima aspirasi kita, ya, wakil rakyat kita yang ada di DPR, di MPR tidak mau menerima aspirasi kita, maka kita sebagai pemilik suara sah itu punya dan diakomodir oleh KPR ini. Lewat apa? Konstitusional usage atau konvensi. Jadi kalau itu disepakati oleh seluruh warga Indonesia diri, ini harus dimuatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaannya, Pak, kan nggak ada dasar hukumnya. Itulah yang saya sebut tadi secara teori bahwa hukum tertinggi itu bukan hukum formalistik yang tertulis, Pak. Memang pasti akan ada perdebatan, Pak. Dimana kalau ada kasus hukum yang tertulis bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, bertentangan dengan hukum adat, siapa yang akan dimenangkan, Pak? Atau misalnya Undang-Undang Dasar bertentangan dengan hasil konvensi rakyat seluruh Indonesia, Pak, apa yang akan dipakai, Pak? Kan gitu kan pertanyaannya, kan? Nah, itulah teman-teman, nanti di materi selanjutnya akan kita bahas terkait pertentangan hukum yang tertulis dengan hukum yang tidak tertulis. Kalau terjadi, siapa yang akan dipakai, mana yang akan dipakai, itu nanti kiri. Ya. Oke, yang lain yang mau bertanya, silakan. Cukup. Kalau sudah cukup untuk penafsiran berikutnya, ya, Utrecht, Fisher, Tehoff, dan lain sebagainya, Yazid Hamidi, ini dari luar sama dari dalam negeri saya gabung. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya kira demikian. Kalau pertemuan kita kali ini, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.